Halo semua, jumpa lagi di channel YouTube saya. Nah, teman-teman, di beberapa hari lalu saya coba mencari-cari apa kira-kira handphone dari Apple yang masih rekomendasi untuk digunakan di tahun 2023 ini. Dan saya utamakan yang kondisinya second, teman-teman. Nah, setelah saya coba research dan dengan berbagai pertimbangan, akhirnya saya memilih untuk mencoba membeli handphone second dari iPhone 11 Pro. Sebelum kita bahas apa sih alasan saya memilih iPhone 11 Pro ini, saya akan menunjukkan dulu detail fisik dari iPhone 11 Pro ini untuk teman-teman yang mungkin belum pernah melihat langsung atau memegang langsung iPhone 11 Pro ini. Oke, untuk tampilannya seperti ini. Nah, di bagian layarnya masih sudah berponi. Jadi di sini ada sensor-sensor dan ada kamera selfie-nya, teman-teman. Untuk tombol powernya ada di sebelah kanan, kemudian di sebelah kiri ini ada ini tombol silent untuk mengganti profil dari normal ke mode silent. Kemudian di sini ada tombol volume rocker up dan down-nya. Kemudian di sebelah kanannya ini ada short SIM tray-nya ya. Kemudian di bagian atas ini hanya ada garis antena saja. Lalu di bagian bawah di sini kita bisa menemukan port lightning ya, port lightning untuk pengisian dayanya. Kemudian di sisi-sisinya ini ada grill speakernya, teman-teman. Nah, di iPhone 11 Pro ini sudah tidak support lagi dengan penggunaan jack audio ya. Oke, untuk kondisi dari iPhone 11 Pro ini sendiri menurut saya lumayan bagus. Untuk kondisi second ini lumayan mulus ya. Nah, ini kalau ini sudah dipasangkan tempered glass ya, tapi sebelumnya saya sudah cek terlebih dahulu. Setelah saya deal, lalu si sellernya memberikan bonus untuk memasangkan tempered glassnya ini. Nah, untuk kondisi layarnya sendiri masih sangat bagus ya. Untuk true tone-nya juga masih nyala. Kemudian untuk bezelnya masih sangat mulus, tidak ada lecet-lecet yang terlalu parah lah, standar pemakaian saja. Nah, kemudian untuk back covernya juga masih sangat mulus, teman-teman. Nah, untuk baterai health dari iPhone 11 Pro ini sendiri lumayan tinggi ya. Ini ada di 100%. Mungkin suntikan atau bagaimana saya juga kurang tahu, tapi saya cek di Trio Tools kemarin hasil pengecekannya 99 atau 98 ya. Sepertinya ini suntikan juga, tapi saya tidak bisa menentukan karena tidak ada indikator yang bisa memastikan untuk baterai health tersebut suntikan atau memang kapasitas aslinya, teman-teman. Nah, kemudian untuk sinyalnya juga aman. Ini untuk emailnya saya sudah cek dan sudah terdaftar di Kemenperin. Dan untuk unit yang satunya juga kurang lebih sama, cuman di sini ada sedikit lecet di bezelnya bagian atas ini. Namun tidak terlalu masalah menurut saya karena untuk bagian lain-lainnya semua normal dan fungsi-fungsi dari iPhone-nya pun bisa berjalan sesuai dengan fungsinya. Nah, kemudian di poin selanjutnya kita akan bahas apa yang menjadi alasan saya memilih iPhone 11 Pro ini untuk saya gunakan atau saya beli di tahun 2023 ini. Nah, di poin pertama alasan saya adalah masalah harga tadi. Harga pertama dari iPhone 11 Pro saat dirilis ini kurang lebih sekitar 18 juta. Nah, di handphone second X Inter ini saya dapatnya di harga 9,3an. Nah, menurut saya harga tersebut masih masuk untuk handphone sekelas iPhone 11 Pro ini ya. Walaupun sebelum sebelum isu email atau pemblokiran email ini mencuat, saya pernah beli iPhone 11 Pro ini di harga sekitar 8 jutaan sekian. Namun setelah isu pemblokiran email dan mungkin para seller juga mulai hati-hati dan mulai mendaftarkan emailnya, akhirnya harga iPhone 11 Pro ini
melambung kembali dan sekarang menyentuh di harga 9 juta. Namun menurut saya harga tersebut ya masih cukup masuk akal lah untuk handphone 11 Pro ini. Nah, sebagai informasi, iPhone 11 Pro ini saya beli di salah satu toko yang ada di Tang City Mall. Mungkin teman-teman sudah tahu, yaitu Apple Solution ya. Jadi teman-teman yang berminat juga nanti bisa cek Instagramnya atau langsung datang ke toko offline-nya. Oke, alasan kedua saya memilih iPhone 11 Pro ini adalah masalah desainnya, teman-teman. Menurut saya, iPhone 11 Pro ini masih punya desain yang berkelas, mewah, dan tidak terkesan jadul sama sekali. Walaupun untuk tahun keluarnya ini adalah tahun 2019. Bisa teman-teman lihat, iPhone 11 Pro ini masih punya kelas jika disandingkan dengan iPhone keluaran terbaru saat ini. Salah satu yang menjadi faktor tersebut menurut saya adalah kamera boba yang diterapkan mulai dari iPhone 11 Pro ini dan masih digunakan hingga iPhone terbaru di tahun 2023 ini, teman-teman. Dan hal tersebut menurut saya memberikan gengsi tersendiri untuk para pengguna iPhone 11 Pro ini. Jadi menurut saya desain mewah yang ditampilkan Apple pada produk-produk handphone atau smartphone-nya masih sangat terasa jelas di iPhone 11 Pro ini. Untuk bezel dari iPhone 11 Pro ini juga menggunakan material yang cukup premium, yaitu menggunakan bezel dari stainless. Kemudian untuk back covernya ini menggunakan material kaca ya. Jadi tidak heran jika tampilan premium dari iPhone 11 Pro ini masih sangat terasa dan sepertinya tidak terkesan jadul sama sekali jika digunakan di tahun 2023 ini. Poin berikutnya adalah kameranya, teman-teman. Menurut saya iPhone 11 Pro ini punya kamera yang punya kualitas terbaik di kelas harga 9 jutaan ya. Jika saya coba banding-bandingkan dengan handphone Android yang keluaran terbaru yang pernah saya gunakan, iPhone 11 ini masih sedikit lebih unggul jika dibandingkan dengan kualitas yang ditampilkan, teman-teman. Walaupun iPhone 11 Pro ini adalah keluaran tahun 2019. Nah, untuk kamera belakangnya ini sendiri menggunakan lensa wide 12 megapiksel dan lensa telefoto 12 megapiksel. Untuk ultrawide-nya juga menggunakan lensa 12 megapiksel. Kemudian untuk lensa depannya juga sama menggunakan lensa dengan resolusi 12 megapiksel, teman-teman. Menurut saya kamera dari iPhone 11 Pro ini masih cukup bagus dan cukup tajam jika digunakan di tahun 2023 ini. Sepertinya tidak ada penurunan hasil sama sekali ya, walaupun handphone ini rilisnya sudah cukup lama, yaitu tahun 2019. Untuk kualitas videonya juga iPhone 11 Pro ini cukup maksimal ya untuk digunakan. Nah, untuk resolusi maksimalnya sendiri dia bisa di 4K di 60 fps. Sama di semua lensanya, teman-teman. Nah, untuk sampel foto dan videonya akan saya tampilkan setelah tayangan yang ini ya. Rekaman di HD 60 fps, teman-teman. Untuk warnanya sih ya ciri khas iPhone ya. 11 Pro ini masih bisa merekam dan memberikan hasil video yang lumayan bagus untuk warnanya. Untuk stabilisasinya di HD ini kita coba sambil jalan ya. Oke, ini saya ambil sambil jalan. Nanti bisa teman-teman lihat di hasil videonya. Nah, ini di resolusi 4K 60 fps. Saya coba langsung sambil jalan. Untuk stabilisasinya bisa dilihat di hasilnya ya. Di monitor layarnya sih ini sangat stabil ya, tidak terasa berguncang-berguncang walaupun saya bawa sambil jalan. Yang lebih oke-nya lagi di iPhone 11 Pro ini, kamera depannya masih bisa di resolusi 4K juga di 60 fps.
ini sambil jalan. Resolusinya juga cukup bagus. Nah, kemudian alasan terakhir kenapa saya akhirnya harus memilih iPhone 11 Pro ini. Alasannya adalah performa yang masih sangat maksimal dan masih sangat mumpuni untuk digunakan di tahun 2023 ini. Untuk performanya sendiri, iPhone 11 Pro ini menggunakan chipset dari Apple Bionic A13 yang mempunyai fabrikasi kurang lebih 7 nanometer. Nah, dengan chipset tersebut menurut saya performanya masih sangat maksimal dan masih sangat ngebut untuk digunakan saat ini. Dan mungkin 1 atau 2 tahun ke depan masih sangat worth it untuk digunakan ya teman-teman. Untuk sekedar multitasking jelas ini masih sangat lancar. Digunakan untuk bersosial media pun sama. Tidak terasa nge-lag sama sekali, yang penting sinyal teman-teman lancar ya. Nah, untuk sedikit validasi dari performanya tersebut, saya coba bermain game PUBG Mobile ya. Untuk grafiknya sendiri dia maksimal di, coba kita lihat, maksimal di Ultra HD, namun untuk frame rate pada grafis ini maksimal di Ultra saja. Jika teman-teman ingin bermain di frame rate ekstrim, teman-teman bisa memilih grafis HDR. Nah, dengan settingan ini game dapat berjalan dengan sangat lancar dan tidak terasa lag sama sekali. Jadi performa dari chipset Bionic A13 pada iPhone ini menurut saya masih sangat maksimal untuk digunakan saat ini ya. Untuk gameplaynya pun dapat berjalan dengan lancar. Kemudian untuk giroskopnya juga aktif dan tidak ada delay sama sekali, lancar lah. Oke teman-teman, itu dia tadi alasan saya secara pribadi mengapa saya akhirnya memilih iPhone 11 Pro ini untuk saya beli di tahun 2023 ini. Dan mungkin teman-teman yang lain juga punya alasan sendiri mengapa mungkin teman-teman suka dengan iPhone ini atau berniat juga untuk membeli iPhone ini, atau mungkin ada juga teman-teman yang menganggap iPhone 11 Pro ini sudah tidak layak atau tidak worth it untuk dibeli dan digunakan di 2023. Mungkin teman-teman bisa share atau bagikan di kolom komentar ya. Namun terlepas dari itu semua, semoga video dan informasi yang saya berikan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan semoga juga bisa menjadi referensi untuk teman-teman yang sedang mencari iPhone second dengan harga yang sudah cukup masuk akal dan punya performa yang masih bisa digunakan di tahun 2023 ini. Semoga video saya ini bisa teman-teman tonton dan informasi yang diberikan di video saya ini bisa teman-teman terima dan membantu teman-teman untuk menentukan iPhone pilihan teman-teman semua. Oke, terima kasih telah menonton video saya. Tolong di like, di komen, dan jika berkenan silahkan di subscribe juga di channel saya ini agar saya lebih semangat membuat konten dan memberi informasi yang semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, saya pamit dan sampai jumpa di video saya selanjutnya.